student, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair ya Naomi. Oke Naomi kelas 4, kali ini kita belajar tentang tahap-tahap wawancara. Nah, agar mengerti materi hari ini, ya tonton terus ya video Mimbun. Nah, Anak Umi, sekarang kita belajar tentang tahap-tahap wawancara. Nah, di video kemarin kita sudah belajar tentang apa itu wawancara. Nah, Umi ulang kembali ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab oleh seseorang kepada narasumber dengan tujuan memperoleh informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Nah, di dalam wawancara pasti ada yang namanya pewawancara dan narasumber. Nah, pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, narasumber adalah orang yang memberikan informasi pada saat kegiatan wawancara. Nah, Anak Umi, dalam dunia jurnalistik, pewawancara sering disebut dengan profesi wartawan. Anak Umi pasti sering lihat kan wartawan di TV-TV? Nah, Anak Umi, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, ketika melakukan wawancara. Dan yang ketiga, setelah melakukan wawancara. Nah, 3 tahap wawancara. Yang pertama tadi kan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Nah, Anak Umi, sebelum Anak Umi mewawancarai narasumber, Anak Umi harus membuat janji dulu. Kalau Anak Umi langsung mewawancarainya saja, itu adalah tindakan tidak sopan ya Anak Umi. Nah, yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Misalnya, datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Nah, yang keenam, menyiapkan pertanyaan yang baik yang mengandung unsur adik simba. Nah, adik simba itu apa, Umi? Adik simba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, tahap yang kedua adalah tahap ketika sedang melakukan wawancara. Nah, yang pertama, Anak Umi harus memperkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara itu apa. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Nah, maksud dari pertanyaan yang ringan-ringan itu adalah pertanyaan yang mudah-mudah dulu ya Anak Umi. Nah, yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari meminta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kesebelas, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Jadi Anak Umi tidak boleh menyakitkan hati dari narasumber ya. Yang ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap setelah melakukan wawancara. Nah, yang pertama, Anak Umi harus mohon diri atau pamit kepada narasumber. Setelah Anak Umi pamit, ucapkan terima kasih. Dan kemudian sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, bagaimana Anak Umi? Sudah paham kan materi hari ini? Oke Anak Umi, sampai di sini dulu ya video Mimbun. Semoga apa yang Umi sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke Anak Umi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.